Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap fit dan sehat ya. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita semua. Oh iya, yang belum subscribe, segera subscribe ya, dan bantu channel ini agar lebih berkembang ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Mari kita mulai. Kali ini kita akan mempelajari bab 3 tentang semua bersih, hidup jadi nyaman. Sebelum kita memasuki pembahasan, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, siswa mampu melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Tahukah kalian apa itu toharoh? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Lokasi ibadah ini harus suci dari hadis dan bersih dari segala kotoran, pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Toharoh meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughalazah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni atau air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara menyucikannya sangat mudah, yaitu dengan memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawassithah, yaitu najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah ini diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau maupun rasanya. Cara menyucikannya yaitu cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah yaitu najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya yaitu dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang ketiga yaitu najis mughalazah, yang artinya najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi.
Cara menyucikannya yaitu melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui tata cara bersuci dari najis kan? Selanjutnya, bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ketika terkena apabila mengalami atau melakukan salah satu dari hal-hal yang ada di bawah ini. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dari dubur. Yang kedua, hilang akal, contohnya seperti tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat yaitu menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikan hadas kecil dengan cara berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Bagaimana dengan hadas besar? Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari hal yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi bagi perempuan. Dan yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang terakhir yaitu meninggal dunia. Cara menyucikannya yaitu dengan mandi wajib, yaitu membasuhi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Masalah hadas besar bagi perempuan menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Seorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihadah. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. Ada yang dinamakan haid, nifas, dan istihadah. Yang pertama yaitu darah haid. Darah haid yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-cirinya secara umum yaitu kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Kalau kamu sudah mengalami haid, maka bersyukurlah. Itu artinya organ-organ kewanitaanmu sudah berfungsi secara normal. Kapan perempuan mengalami haid? Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat mulai berusia 9 tahun, namun rata-rata mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Berapa lama masa haid itu? Masa haid minimal adalah sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, dan paling lamanya yaitu 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih keluar terus, maka darah itu merupakan disebut dengan darah istihadah atau darah penyakit. Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segeralah langsung berkonsultasi dengan dokter. Perlu diingat bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca atau menyentuh atau memegang Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami. Yang kedua yaitu darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah. Sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes, keluarnya hanya sehari atau 2 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 harian atau paling lamanya 60 hari. Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama dengan mandi haid. Dan yang ketiga yaitu darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit.
darah istihadah ada 4 macam. Yang pertama yaitu keluar kurang dari masa haid. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Dan yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan sholat wajib maupun puasa. Apabila hendak sholat, maka bersihkan dulu darahnya, pakaiannya, pakai pembalut, kemudian ambil air wudhu, dan kemudian langsung sholat. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas ya. Baik, pembelajaran hari ini dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.